Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita semua. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Dakwah, Bapak Asep Iwan Setiawan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai hasil observasi dari salah satu lembaga yang menggunakan sistem informasi pada kegiatan manajemennya. Saya di sini mengobservasi salah satu lembaga Amil Zakat Nasional atau Laznas, yakni DT Peduli. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah, lalu sistem informasi yang digunakan, lalu manfaat penggunaan sistem informasi, lalu juga sistem keamanan pada sistem informasi, dan juga yang terakhir analisis SWOT. Yang pertama, saya akan membahas mengenai sejarah dari DT Peduli. DT Peduli sendiri merupakan lembaga amil zakat nasional yang bergerak dalam bidang penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah sebagai bagian yang berada di Yayasan Darut Tauhid. Nah, DT Peduli ini didirikan oleh pembina Yayasan Darut Tauhid, yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar pada tanggal 16 Juni 1999 yang merupakan bagian dari Yayasan Darut Tauhid. Pendiriannya ini bertekad untuk menjadi model lembaga zakat amil nasional yang amanah, lalu profesional, akuntabel, dan terkemuka. DT Peduli ini telah mendapatkan perhatian dari pemerintah yang kemudian oleh pemerintah ditetapkan menjadi lembaga amil zakat nasional sesuai dengan SK Kementerian Agama nomor 257 tahun 2016 pada tanggal 11 Juni 2016. Nah, lalu diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Agama nomor 403 tahun 2022 pada tanggal 19 April 2022. Nah, kantor pusat dari DT Peduli ini berada di Jalan Geger Kalonggirang nomor 32, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, yang masih berada di sekitar Komplek Yayasan Darut Tauhid Bandung. Visi misi dari DT Peduli. Visi dari DT Peduli ini yaitu menjadi model lembaga amil zakat nasional yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata. Lalu misi dari DT Peduli mengoptimalkan potensi umat melalui zakat, infak, dan sedekah atau disingkat ZIS. Lalu memperdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dakwah, dan sosial menuju masyarakat mandiri. Prioritas utama DT Peduli saat ini yakni meningkatkan kekuatan ekonomi bagi masyarakat sehingga dapat mewujudkan kemandirian masyarakat secara bersama-sama. Nah, hasil penghimpunan dari dana ZIF WAF tersebut digulirkan kepada penerima manfaat dalam bentuk program pelayanan dan pemberdayaan dalam bidang ekonomi,
pendidikan, dakwah, dan sosial kemanusiaan. Nah, yang selanjutnya yaitu sistem informasi yang digunakan pada lembaga DT Peduli. Darut Tauhid menggunakan sistem informasi dengan tujuan untuk mempermudah layanan wakaf melalui aplikasi. Kita semua tahu bahwa wakaf merupakan salah satu amalan yang nilai pahalanya besar. Nah, karena aset atau harta yang diwakafkan akan digunakan oleh kepentingan orang banyak. Di era teknologi yang terus berkembang seperti saat ini di era 4.0, tentu saja membuat cara beramal semakin dipermudah, cepat, dan tersalurkan dengan baik. Nah, kemudahan berwakaf pada lembaga DT Peduli semakin terasa dengan hadirnya aplikasi Wakaf Plus. Terdapat program-program wakaf uang produktif dan wakaf pembangunan masjid yang tentunya menjadi pilihan terbaik untuk para donatur dalam menyisihkan sebagian hartanya. Lalu konsep pengelolaan wakaf DT Peduli ini dilakukan secara produktif dan terpadu dalam satu kawasan dengan tujuan untuk meningkatkan kemanfaatan lebih dari aset-aset wakaf bagi kesejahteraan umat, sehingga para muakif dan donatur yang berkontribusi mendapatkan keberlimpahan pahala dari manfaat sarana yang ada di kawasan terpadu. Nah, mengenai aplikasi Wakaf Plus ini, eh, di dalam aplikasi Wakaf Plus ini sudah lengkap, dimulai dari program-program yang sedang dilaksanakan, lalu total jumlah muakif yang aktif, lalu total dana yang sudah terkumpul, dan total program yang sedang dilaksanakan. Nah, para muakif atau donatur ini hanya tinggal memilih program yang akan mereka laksanakan. Misalnya kita akan melakukan program wakaf, maka kita tinggal menuju ke halaman wakaf, lalu kita sisihkan dana yang akan didonasikan, lalu otomatis dana tersebut langsung akan masuk kepada lembaga DT Peduli. Dengan ini maka banyak manfaat yang akan dirasakan, baik untuk lembaga sendiri maupun bagi para donatur atau para masyarakat. Nah, manfaat sistem informasi bagi lembaga sendiri. Yang pertama yaitu penyajian data yang cepat dan juga akurat. Nah, dengan adanya aplikasi ini, lembaga DT Peduli sangat terbantu dalam penyajian data yang cepat dan juga akurat. Dimulai dari transaksi wakaf, lalu penyaluran wakaf, data para muakif atau para donatur, semua akan tersimpan pada aplikasi yang memudahkan dalam manajemen. Nah, yang kedua manfaatnya yakni bagian dari pemanfaatan teknologi. Kita semua memahami bahwa di era teknologi ini semua dapat dilakukan dengan digitalisasi. Maka lembaga DT Peduli memanfaatkan teknologi informasi ini untuk memudahkan para muakif dalam menyalurkan dananya untuk wakaf. Para muakif dapat berwakaf dari rumah tanpa harus datang langsung ke kantor. Hal ini dapat mengefisienkan waktu dan juga biaya. Lalu memperkuat manajemen DT agar lebih profesional. Dengan adanya sistem informasi DT Peduli,
mampu lebih profesional dalam hal pelayanan kepada para muwakif. Profesional di sini menjadi salah satu kunci agar para muwakif lebih percaya kepada lembaga DT Peduli untuk penyaluran dana wakaf. Karena kita tahu dan tidak bisa dipungkiri bahwa banyak lembaga-lembaga sosial lainnya yang masih belum profesional, yang membuat para donatur menjadi ragu dan tidak percaya terhadap penyaluran dananya. Nah, yang selanjutnya mengenai manfaat sistem informasi ini bagi masyarakat atau donatur. Nah, yang pertama yaitu cepat. Transaksi wakaf plus ini atau wakaf berbasis aplikasi ini memudahkan para muwakif untuk melaksanakan wakaf tanpa harus antri. Lalu apalagi aplikasi pada DT Peduli ini berbasis Android yang sangat mudah untuk kita download di HP kita masing-masing. Nah, kemudahan wakaf ini dapat dilakukan di mana saja, bahkan saat kita sibuk dengan pekerjaan yang menyebabkan kita tidak bisa untuk langsung datang ke kantor pusat atau cabang dari DT Peduli ini. Nah, dengan adanya kemudahan aplikasi wakaf dapat dilakukan hanya dengan membuka HP dan mengikuti instruksi-instruksi yang sudah disediakan. Hanya dalam hitungan detik proses wakaf telah bisa terlaksana. Nah, lalu yang kedua yaitu mudah. Sekali lagi wakaf di para muakif ini dimanjakan dengan teknologi modern dengan kecepatan akses layanan sehingga hanya dengan permainan jari dan tombol bahkan sambil mendengarkan musik para muakif bisa melakukan wakaf. Kemudahan fasilitas menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang sibuk dengan pekerjaan dan tidak memiliki waktu luang untuk berkunjung ke lembaga DT Peduli untuk melakukan wakaf. Nah, apalagi kita tahu bahwa seluruh informasi wakaf sering sudah disediakan oleh DT Peduli pada aplikasi Wakaf Plus. Lalu yang selanjutnya murah. Ya, para muakif atau donatur sangat hemat dalam hal waktu dan juga biaya karena ia tidak harus mengeluarkan uang transportasi untuk melakukan wakaf dengan fasilitas internet yang tersedia di mana saja dan bisa diakses secara gratis. Seorang muakif dapat secara langsung melakukan wakaf secara online. Lalu yang selanjutnya yaitu benar. Nah, para muakif ini tidak lagi risau dengan penyaluran yang akan dilakukan oleh DT Peduli. Karena dengan adanya aplikasi ini, maka semua data baik pengumpulan, lalu penyaluran, lalu data para muakif tersimpan dengan aman dan juga jelas. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu mengenai sistem keamanan pada sistem informasi ini. Nah, tentu saja demi menjaga keamanan dan juga kerahasiaan data diperlukan adanya sistem keamanan informasi untuk aplikasi Wakaf Plus sendiri selalu membackup data agar suatu saat ketika ada kehilangan data, maka masih ada terdapat cadangan yang sebelumnya telah di-backup. Nah, menurut Bapak Iman Sulaiman selaku narasumber, keamanan tentunya sudah diperkuat dengan dan aman selalu. Dikarenakan aplikasi ini sudah dibuat dengan sebaik mungkin dan sudah ada bagan-bagan yang mengelola sistem ini sehingga aman dan juga terkendali. Nah, untuk keamanan para muakif disarankan untuk menjaga kerahasiaan akun, yakni menjaga kata sandi untuk tidak diketahui oleh orang lain
yang dimaksudkan untuk mewaspadai penggunaan yang tidak semestinya. Nah, yang selanjutnya yakni analisis SWOT. Nah, analisis SWOT yang pertama yaitu mengenai kelebihan atau kekuatan dari penggunaan sistem informasi berbasis aplikasi ini. Yang pertama yaitu layanan wakaf, zakat, sodako semakin mudah melalui aplikasi. Lalu membantu lembaga dalam menyajikan data yang cepat dan juga akurat. Lalu yang ketiga, aplikasi ini memuat kegiatan wakaf menjadi efektif dan juga efisien. Nah, yang selanjutnya yaitu kelemahan atau kekurangan dari penggunaan sistem informasi berbasis aplikasi ini. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program wakaf. Lalu yang kedua, karena berbasis online, sudah umum bahwa jaringan yang tidak stabil ini menghambat penggunaan aplikasi. Lalu yang ketiga, masih ada atau masyarakat yang belum memahami mengenai teknologi. Lalu peluang ke depan untuk aplikasi sendiri yaitu diharapkan dengan adanya wakaf berbasis aplikasi ini, masyarakat semakin banyak yang mendonasikan hartanya untuk kemaslahatan umat. Lalu bagi lembaga sendiri peluang ke depan yaitu penambahan program-program yang lebih banyak. Dengan itu semakin bermanfaat penggunaan dari aplikasi Wakaf Plus. Nah, lalu ancaman atau tantangan ke depan, yakni yang pertama aplikasi Wakaf Plus harus terus mengikuti perkembangan teknologi yang terus berkembang. Lalu yang kedua, eh, bagaimana lembaga DT Peduli ini dapat terus menggait para donatur atau para muakif untuk menyisihkan dananya atau hartanya untuk kemaslahatan umat. Nah, seperti itu mengenai hasil dari observasi pada salah satu lembaga amil zakat nasional DT Peduli yang menggunakan sistem informasi dalam menjalankan kegiatannya. Dapat disimpulkan bahwa sistem informasi ini sangat bermanfaat bagi lembaga maupun bagi masyarakat. Dengan adanya sistem informasi ini, lembaga dapat menyajikan data yang cepat dan juga akurat, lalu memperkuat lembaga agar lebih profesional. Nah, bagi masyarakat sendiri, masyarakat terbantu dan memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan zakat, infak, sodako, dan wakaf. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Asep Iwan Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Dakwah. Lalu saya juga berterima kasih kepada Bapak Iman Sulaiman selaku narasumber dari DT Peduli. Lalu saya juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu mensukseskan hasil observasi ini. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.